Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys. Kali ini gua bakal ngebahas light novel Arifureta volume kelima chapter keempat. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Hajime dan kawan-kawan telah berhasil menaklukkan labirin Goryeo-en. Lalu mereka pun akhirnya berkumpul kembali di kota air Erisen dan telah berhasil mengembalikan Miu kepada ibunya. Setelah itu, Hajime dan yang lainnya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke labirin bawah laut Mergine. Oke guys, buat kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Labirin besar ruin bawah laut Mergine adalah sebuah labirin yang terletak di bawah laut yang dekat dengan kota air Erisen. Dan untuk sampai ke sana, haruslah menaklukkan labirin gunung api Goryeo-en terlebih dahulu, sesuai informasi yang diberikan oleh Melody di labirin Raisen. Dan jaraknya sekitar 300 km dari kota air Erisen. Di sisi lain, Hajime dan kawan-kawan saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke labirin itu. Tapi Hajime sendiri tidak tahu harus ke arah mana, karena Hajime saat ini hanya mengikuti instruksi dari Melody untuk mulai pencarian di malam hari. Tidak lama, malam pun akhirnya tiba dengan bulan yang sudah mulai terlihat. Sesuai informasi dari Melody, Hajime pun mengeluarkan liontin yang telah dia dapatkan dari gunung api Goryeo-en. Dan tiba-tiba, liontin itu kemudian bersinar dan menyerap sinar bulan tersebut. Lalu liontin itu bersinar dan sinarnya menuju ke suatu tempat. Hajime yang melihat itu, dia pun berpendapat bahwa liontin itu akan menuntun mereka menuju ke labirin bawah laut Mergine. Hajime pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti ke arah mana cahaya dari liontin itu membawa mereka. Setelah mereka sudah terlalu dalam mengikuti cahaya dari liontin, akhirnya Hajime menyadari jika labirin ini sangat sulit ditemukan. Hajime pun berpikir bahwa dia bisa menemukannya berkat petunjuk dari Melody di Raisen. Hajime juga beranggapan bahwa mustahil untuk menemukan labirin ini walaupun keadaan di siang hari. Dan mustahil untuk orang biasa dapat menuju ke labirin ini tanpa kapal selam, karena lokasinya di dalam laut yang sangat dalam. Hajime dan kawan-kawan pun mereka sangat merasakan kagum dengan orang yang dapat membuat labirin ini. Sepanjang perjalanan, mereka pun terus dihadang dengan rintangan di sepanjang jalan menuju ke labirin ini. Bahkan ada demon-demon lemah yang telah menyerang mereka. Tapi Hajime dan kawan-kawan berhasil mengalahkan mereka semua. Tapi tiba-tiba Hajime dan kawan-kawan merasakan sesuatu keanehan, karena mereka merasa hanya berputar-putar saja di lokasi yang sama. Hajime yang mengetahui hal itu, dia pun langsung memutuskan untuk lebih teliti lagi. Dan akhirnya Hajime menemukan sebuah petunjuk untuk dapat melanjutkan perjalanan. Hajime dan kawan-kawan telah menemukan sebuah petunjuk. Dan petunjuk itu adalah 5 pilar lampu yang bereaksi terhadap cahaya dari liontin yang dipegang oleh Hajime. Dan Hajime pun akhirnya menyadari jika liontin yang dia pegang berhubungan dengan 5 pilar yang mereka lihat. Di sini Hajime berpikir bahwa sangat mustahil untuk orang biasa menyadari kejanggalan ini. Jika itu bukan Hajime, mungkin saja orang lain hanya akan berputar-putar saja sehingga cahaya dari liontin akan habis dan perjalanan pun terputus.
Dan untungnya Hajime menyadari di detik terakhir dengan liontin yang hampir habis cahayanya. Dengan ini, mereka hanya memiliki satu kesempatan lagi sampai liontin benar-benar kehabisan cahaya. Dan setelah itu, mereka pun akhirnya mendekati pilar yang sudah bersinar karena bereaksi terhadap liontin. Dan tidak lama, sebuah pintu pun akhirnya terbuka dan langsung menarik mereka masuk ke dalam. Di sisi lain, Hajime dan kawan-kawan yang merasakan hal itu, mereka pun akhirnya menjadi sangat kaget karena tiba-tiba mereka telah ditarik ke dalam sebuah gua, dan di dalam gua itu tidak ada airnya. Tapi Hajime memutuskan untuk tidak terkejut karena bagi Hajime ini adalah hal yang biasa terjadi di labirin besar. Hajime dan kawan-kawan pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan masuk ke dalam labirin. Di sini, Hajime merasakan jika akan datangnya bahaya. Lalu Hajime pun meminta Yue untuk mengaktifkan sihir penghalangnya. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan sembari Yue mengaktifkan sihir penghalang. Dan ternyata prediksi dari Hajime benar. Tiba-tiba ada sebuah serangan mendadak yang seperti laser dari atas. Tapi untungnya serangan itu bisa diatasi karena sihir penghalang dari Yue. Di sisi lain, Kaori yang melihat Yue sangat berguna di dalam tim, dia pun merasa iri dan merasa rendah diri karena dia sangat lemah dibandingkan dengan yang lain dan tidak bisa diandalkan. Karena hal inilah, Kaori menjadi sedikit terguncang karena awalnya dia adalah orang yang paling bisa diandalkan saat dia berada di dalam party koki atau party pahlawan. Kaori pun terus berusaha terlihat baik-baik saja di depan Hajime. Di sini, Hajime sebenarnya menyadari tentang kegelisahan Kaori, tapi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya. Lalu, Hajime pun memutuskan untuk fokus ke penaklukan labirin. Di sini, Hajime mulai curiga karena demon-demon yang menyerang mereka sangatlah lemah, tidak seperti di labirin lainnya. Hajime pun khawatir bahwa akan datangnya sebuah monster yang tidak biasa. Dan akhirnya, kecurigaan Hajime itu ternyata benar. Mereka pun melihat monster yang tidak biasa. Monster itu memiliki lendir yang bersifat sangat korosif. Di sisi lain, Seiya yang melihat monster itu, dia pun langsung mencoba menyerangnya sampai hancur. Tapi ternyata pecahan lendir dari monster itu telah muncrat kemana-mana karena serangan dari Seiya, dan akhirnya menempel di dadanya dan membuat baju Seiya meleleh, dan akhirnya opainya pun terlihat. Tio yang melihat hal itu, dia pun mencoba membantu Seiya dengan menyingkirkan sisa lendir itu dari dada Seiya dengan cara membakarnya. Tapi itu malah membuat dada Seiya juga ikut terbakar. Di sisi lainnya, ternyata monster yang telah dihancurkan oleh Seiya itu, dia tidak mati. Dia lalu menyatu kembali, dan makhluk itu pun menyerang Hajime dan kawan-kawan lagi. Tapi untungnya, berkat kombinasi dari sihir Tio dan Yue, akhirnya bisa digagalkan. Tapi di sisi lain, dalam kesempatan lain, Seiya pun menggoda Hajime dengan memintanya mengobati luka bakar di dadanya yang sudah telanjang. Kaori yang melihat itu, dia menjadi sangat kesal terhadap Seiya karena Seiya telah mencoba menggoda Hajime. Lalu akhirnya Kaori lah yang menyembuhkan luka bakar dari Seiya. Seiya yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat kecewa. Di sini akhirnya Seiya merasakan jika sihirnya seperti berkurang. Seiya menyadari jika lendir itu juga dapat mengurangi jumlah sihir dari orang yang terkena. Bahkan, sihir yang dilancarkan juga dapat dilemahkan oleh monster itu. Lalu Seiya pun memberitahu Hajime dan yang lainnya tentang fakta ini. Tidak lama, akhirnya monster itu pun menampakkan dirinya. Dan monster itu terlihat seperti slime yang sangat besar dan memiliki banyak tentakel. Lalu monster itu pun mulai menyerang Hajime dengan membabi buta dengan lendirnya. Tapi untungnya berhasil ditahan oleh penghalang Kaori.
Lalu Yue dan yang lainnya pun mencoba menyerang dan menghancurkan tubuh slime besar itu. Tapi serangan mereka semua tidak membuat monster itu mati. Tubuhnya menyebar di semua dinding, seolah-olah seluruh tempat itu adalah tubuhnya. Sedangkan Hajime dengan Evil Eye-nya, dia tidak dapat menemukan di mana letak Magic Core-nya atau inti sihirnya. Dan akhirnya Hajime dan yang lainnya pun menjadi sangat bingung karena monster ini tidak memiliki inti sihir. Tidak lama, monster itu pun menyerang lagi dan Hajime bersusah payah untuk melawannya sambil mencari cara untuk mengalahkan monster ini. Hajime pun langsung mengeluarkan artefak yang dapat menyemburkan api dengan 3000 derajat Celcius. Tapi tetap tidak bisa membunuh monster itu, karena monster itu bisa beregenerasi dengan sangat cepat dan tidak ada habisnya. Hajime yang mengetahui akan hal itu, dia akhirnya memutuskan untuk mundur karena tidak mungkin untuk mengalahkan monster ini. Hajime pun mulai mencari jalan untuk kabur dari monster ini. Dan akhirnya Hajime menemukan celah untuk melarikan diri. Hajime melihat ada sebuah ruang di bawah tanah. Lalu Hajime dan kawan-kawan pun memutuskan untuk kabur melalui ruangan bawah tanah itu. Tapi ternyata saat mereka sampai di ruangan itu, ternyata di dalam itu terdapat arus yang sangat deras dan mendorong mereka masuk lebih dalam ke dalam labirin. Tapi untungnya Hajime telah membuat artefak tabung oksigen. Namun karena arusnya yang sangat deras, dan itu membuat Hajime dan kawan-kawan tidak sempat untuk memakai tabung oksigen. Dan arus itu juga membuat mereka terpisah satu sama lain. Di sini Hajime diberikan dua pilihan. Apakah dia harus meraih tangan Yue atau apakah dia harus menyelamatkan Kaori? Hajime pun terus berpikir. Dan akhirnya Hajime memutuskan untuk menyelamatkan Kaori. Karena di sini Hajime berpikir bahwa Yue pasti bisa menyelamatkan dirinya dengan sihirnya, tapi Kaori tidak bisa. Dan dengan cepat Hajime pun langsung memegang erat-erat Kaori karena dia terlihat hampir pingsan karena banyak menelan air. Dan akhirnya Hajime dan Kaori pun terlempar ke sebuah pantai di dalam labirin yang terlihat seperti pantai. Setelah mereka terdampar di sebuah pantai, Kaori pun menatap Hajime yang saat itu ada di bawahnya, dan Kaori ada di atas Hajime. Kaori menatap Hajime dengan wajah yang sedikit depresi karena dia merasa tidak berguna untuk Hajime dan hanya menyusahkannya saja. Tanpa sadar, saat dia berkata begitu, wajahnya dan wajah Hajime sangat dekat dan hampir berciuman. Kaori yang menyadari akan hal itu, Kaori pun merasa sangat malu dan wajahnya pun mulai memerah. Lalu Hajime mencubit pipinya Kaori yang sedang memerah. Dan Hajime pun lalu menyuruh Kaori untuk bangun dari atas tubuhnya dan menyuruh Kaori untuk ganti baju daripada terus merasakan depresi. Kaori yang mendengar hal itu, Kaori pun langsung berdiri dan mengganti bajunya. Setelah Kaori dan Hajime berganti pakaian, Hajime pun mulai melihat hutan dan mulai berjalan bersama Kaori. Saat mereka sedang berjalan, karena saking depresinya Kaori pun hampir terkena laba-laba beracun. Tapi untungnya dihentikan oleh Hajime. Kaori yang mengetahui hal itu, dia pun semakin menjadi depresi. Karena dengan hewan beracun saja dan bukan monster, dia tidak dapat menyadarinya. Hajime yang melihat jika Kaori terus-menerus depresi, Hajime pun lalu bilang ke Kaori dan menyuruh Kaori untuk tetap waspada. Karena ini adalah labirin besar, salah sedikit berarti kematian. Setelah itu, tidak lama mereka berjalan, tiba-tiba Hajime dan Kaori melihat tempat yang penuh dengan kapal yang sangat besar. Hajime menyadari kalau kapal di sini dulunya pernah digunakan untuk berperang. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan dengan teriakan banyak orang yang sedang berperang. Dan peperangan itu terjadi antara dua kapal perang.
Di sisi lain, Hajime dan Kaori menjadi bingung karena kejadian ini, dan mereka pun terus menyaksikannya. Tapi tiba-tiba, salah satu prajurit itu menyerang mereka berdua. Hajime pun berusaha untuk menghentikan serangan itu, tapi tidak berhasil, seolah-olah menembusnya. Kaori pun langsung mengeluarkan penghalang untuk mencegah serangan itu, dan untungnya dapat menghentikannya. Di sini, akhirnya Hajime menyadari sesuatu. Hajime tahu bahwa serangan itu tidak nyata, tapi juga bukan ilusi. Hajime tahu jika serangan fisik tidak berpengaruh kepada mereka, tapi serangan sihir berpengaruh kepada mereka. Karena saat Hajime menghalangi sihir itu dengan tembakannya malah menembusnya. Tapi saat Kaori menggunakan penghalang, serangan itu pun langsung menghilang. Di sisi lain, Kaori melihat ada seorang prajurit yang terluka, dan Kaori pun mencoba untuk menolongnya. Tapi setelah Kaori menggunakan sihirnya, prajurit itu malah menghilang. Hajime beranggapan bahwa serangan sihir sangat efektif untuk menghadapi pasukan ilusi ini, karena bahkan sihir penyembuhan pun dapat melukai mereka. Hajime dan Kaori saat ini berada di tengah pertarungan antara pelaut yang bukan sekedar ilusi. Tapi tiba-tiba, kedua belah pihak yang berperang itu malah menargetkan Hajime dan Kaori untuk diserang. Hajime yang mengetahui hal itu, Hajime pun berniat untuk menuju ke tempat yang aman. Hajime pun langsung menggendong Kaori dan melompat ke tempat yang lebih tinggi, sambil menembak mereka dengan peluru sihir, karena hanya sihir yang berpengaruh terhadap mereka. Setelah mereka sampai di tempat yang aman, yang berada di atas kapal, Hajime pun lalu menyuruh Kaori untuk membantunya menyerang. Hajime bilang ke Kaori bahwa sihir penyembuhan area luas dapat menghancurkan mereka semua. Kaori yang mendengar hal itu, dia pun setuju untuk membantu. Kaori pun langsung mulai merapalkan sihir penyembuhan tingkat tinggi yang dapat menyebar ke segala penjuru dan memenuhi ruangan itu. Dan dalam sekejap, semua orang itu pun lenyap seketika. Sihir yang digunakan oleh Kaori adalah sihir tingkat tinggi yang bernama Secret Scripture. Setelah Kaori menggunakan sihir itu, Kaori pun menjadi sangat lelah. Lalu Hajime menggendongnya, dan Kaori pun sambil mengaktifkan sihir untuk memulihkan tubuhnya. Setelah semuanya dikalahkan, tiba-tiba mereka pun dipindahkan lagi ke ruang yang lain yang berbeda dari sebelumnya. Tapi Hajime dan Kaori tidak kaget sama sekali. Lalu Hajime dan Kaori terus mengobrol berdua di tempat itu. Hajime merasa bahwa Kaori sangat depresi dan selalu meminta maaf kepada Hajime, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Hajime pun lalu menanyakan alasan kenapa Kaori mau ikut dengan dirinya. Tapi Kaori tidak mau menjawabnya, dan Kaori malah bertanya kepada Hajime apakah dia menjadi beban untuk Hajime. Di sini Hajime menyadari bahwa ada hal yang menjadi beban untuk Kaori. Hajime pun lalu bilang ke Kaori bahwa dia tidak berniat untuk menolak perasaan dari Kaori. Hajime lalu mencoba menghibur Kaori. Hajime menceritakan tentang Seiya kepada Kaori, bahwa Seiya juga menyukai dirinya seperti Kaori menyukai dirinya. Tapi Hajime selalu mengabaikan Seiya. Tapi Seiya terus berusaha tanpa ada beban sedikit pun tentang perasaannya kepada Hajime. Hajime juga bilang ke Kaori bahwa dulu Seiya tidak sekuat Yue, tapi Seiya tidak merasa lemah dan merasa lebih rendah daripada Yue, dan Seiya terus berusaha. Hajime di sini mencoba meringankan beban dari Kaori dan membuat Kaori berterus terang. Hajime lalu mengatakan kepada Kaori bahwa dia mencintai Yue. Bahkan jika ada orang lain yang penting untuknya selain Yue, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Hajime mencintai Yue. Hajime lalu bilang ke Kaori jika Kaori merasa sakit dan terus membandingkan dirinya dengan Yue, dia akan terus merasakan sakit. Jadi Hajime
terus meyakinkan Kaori untuk menguatkan tekadnya untuk terus bersama dirinya. Hajime juga bilang, "Saya juga mencintainya, tapi saya juga menyukai Yue." Sedangkan Kaori mencintai Hajime, tapi Kaori tidak menyukai Yue. Hajime memberitahu Kaori, jika Kaori terus bersikap seperti ini, maka Kaori akan terus mengalami sakit hati. Hajime pun lalu memberikan pilihan kepada Kaori. Apakah Kaori akan bertahan dengan Hajime atau Kaori akan memutuskan untuk kembali ke party Koki? Kaori yang mendengar hal itu, dia memutuskan untuk tidak menjawabnya. Kaori belum memberikan jawabannya karena hatinya masih terguncang saat ini, dan dia sedang bingung. Setelah itu, Hajime dan Kaori pun langsung menuju kapal yang paling besar di hadapan mereka. Hajime membawa Kaori ke atas kapal yang paling tinggi. Tapi tiba-tiba keadaan mulai buram karena kabut yang sangat pekat. Dan saat itu Kaori masih depresi. Tiba-tiba pemandangan berubah total. Mereka sekarang berada seperti di tengah laut, di atas kapal yang sangat besar. Dan kapal itu sedang ada pesta. Ternyata pesta itu adalah untuk merayakan bahwa perang sudah berakhir. Hajime dan Kaori menjadi sangat bingung dengan apa yang sedang terjadi dan terus melihat keadaannya. Dan akhirnya tibalah saatnya seorang raja memberikan sebuah pidato. Tapi setelah raja itu berpidato, tiba-tiba keadaan menjadi sangat kacau. Karena pidato sang raja sangat mengerikan dan menyebabkan kerusuhan. Dengan cepat tempat itu pun langsung berubah menjadi tempat berdarah. Dan Kaori yang melihat itu menjadi sangat terguncang karena dia melihat banyak pembunuhan yang sangat sadis. Tapi tiba-tiba pandangan mereka pun menjadi kabur lagi dan berpindah ke kuburan kapal lagi di tempat semula mereka terdampar. Di sisi lain, Kaori masih merasa depresi dan ketakutan karena Kaori sangat takut dengan makhluk astral atau hantu. Hajime pun lalu mengejeknya dan membuat Kaori menjadi sangat kesal. Setelah itu, Hajime pun berpikir bahwa labirin ini memiliki sebuah ujian, dan ujian itu adalah ujian mental. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.